على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang dimana kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Akan tetapi patut kita ingat kembali untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman, yang dimana kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan ibadah sholat isya dan sholat tarawih. Salawat serta salam kita berupa, mari kita iringi salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan untuk membela agama di jalan Allah sehingga kita bisa menikmati manisnya Islam hingga saat ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Izinkan saya untuk memberikan sedikit maklumat tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Salah satu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang kekal dan sempurna, tidak ada di dalamnya kepuasan apapun adalah surga. Tempat itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mentaati perintahnya dan mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Surga juga merupakan tempat bagi orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan orang beriman kepada orang soleh. Setiap orang pasti rindu dengan surga dan ingin masuk ke dalamnya siapapun orangnya, dimanapun dia tinggal, apabila bagi orang-orang yang beriman dan suka mengerjakan amalan soleh. Namun kali ini surga juga bukan hanya dirindukan oleh manusia, akan tetapi sebaliknya justru malah surga yang dirindukan justru surga yang dirindukan manusia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Yang pertama, talil Quran wa hafidil lisan wa mutmimul ji'an wa saumu fi syahr Ramadan. Artinya surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya dari perbuatan keji. Yang ketiga, orang yang suka membagi sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Berdasarkan hadis di atas, ternyata ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran atau dari Al-Quran. Hampir setiap waktu dan kesempatan lisannya untuk membaca kalam Allah. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan yang dimana difirmankan oleh Allah Taala dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi terang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Berdasarkan ayat di atas, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan menjadi tenang. Sejatinya kita senantiasa mengingat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Perhatikanlah di zaman sekarang, zaman now, kebaikan orang mencari ketenangan itu dengan
membuang waktunya untuk tempat hiburan. Mereka mengunjungi tempat-tempat yang mewah dengan dalih agar hatinya menjadi senang. Tapi perlu kita maknai lebih dalam bahwasanya dengan Quran, dengan kita memperdalami ilmu Al-Quran, dengan membaca arti-artinya, dengan memaknai arti Al-Quran, insya Allah hati itu akan menjadi tenang. Dan justru masih bersedih karena itu bukan solusi terbaik. Padahal kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan hati yang tenang, itu malah menjadi membuat kita tenang. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, alladzi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kedua, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, keji, dan mungkar atau wahafidil lisan. Saat ini ada sebagian orang yang sering menghina bahkan mencaci orang untuk kesenangan sementara, menyebarkan ujaran kebencian, tidak peduli apa yang telah diungkapkannya, asalkan tujuannya tercapai. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengumpulkan 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak manfaat yang dapat merusak hati seseorang. Olehnya, orang yang dapat menjaga lisan adalah termasuk orang yang beriman, karena hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Atau barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, orang yang beriman kepada orang yang membutuhkan atau wamut mimul ji'an. Saat ini baik orang yang membutuhkan bantuan kita, terkhususnya di waktu pandemi saat ini. Banyak saudara kita yang terkena dampaknya. Sudah seharusnya kita saling membantu mereka yang saat ini dalam kesusahan. Ingatlah, memberikan makan termasuk amal sosial yang sangat mulia. Allah SWT akan membalasnya kebaikan kita yang apa kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, siapapun mukmin yang memberikan minum dan makanan untuk orang mukmin yang membutuhkan, maka Allah akan menggantikan makanan dan minuman tersebut di surga nanti. Dan barang siapa seorang mukmin yang memberikan sebagian buah-buahan atau minuman, maka Allah akan menggantikan di surga kelak. Dan barang siapa seorang mukmin yang membagikan sehelai baju atau kain untuk orang yang membutuhkan, maka Allah akan menggantinya di akhirat kelak dengan baju biasa dari surga. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, telah kita jalani puasa ini selama 1 bulan, yang dimana salah satu golongan orang yang didilukan surga ada insya Allah pada diri kita, yaitu puasa Ramadan atau waswatuna fi syahri Ramadan. Bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa berpuasa, yang menyempatkan waktunya untuk berbuat amal soleh di bulan Ramadan ini, karena kehadiran mereka yang membuat surga menjadi rindu kepada kita. Bahkan Allah SWT menjadikan pintu khusus bagi orang-orang yang rajin berpuasa di bulan Ramadan yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Ar-Rayyan. Dalam sebuah hadis dari Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, dalam surga ada pintu-pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke surga kecuali dengan puasa Ramadan. Tidak akan ada orang yang melewati pintu tersebut selain mereka selalu dikatakan pada mereka, mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa berdiri menghadap, tidak akan ada seseorang pun yang melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka semua telah masuk semuanya ke dalam pintu Ar-Rayyan tersebut, maka tidak akan ada yang bisa memasuki pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, begitu indahnya Allah SWT telah memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa dengan Ramadan. Bahkan orang yang berpuasa disediakan pintu khusus masuk surga yang diberikan nama Ar-Rayyan atau Babur Rayyan.
tidak seorang masuk surga yang diberi nama Ar-Rayyan, tidak seseorang pun yang dapat masukinya selain orang yang berpuasa Ramadan. Sungguh merugi orang yang masih diberikan kesempatan untuk berpuasa di Ramadan, akan tetapi menyiapkan waktu-waktunya untuk berbuat maksiat segala hal macam lainnya dengan bulan Ramadan, namun tidak dimanfaatkan untuk berpuasa. Dengan demikian, marilah di bulan suci ini, di waktu yang sebentar lagi akan selesai atau berakhir, maka sempatkanlah waktu sedikit ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Mulai dari membaca Al-Quran, memberikan makan kepada orang yang lapar, menjaga lisan, dan berpuasa di bulan Ramadan, hingga melaksanakan ibadah puasa teriring salam dan doa. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita rahmat dan hidayahnya agar kita bisa senantiasa dekat dalam lindungannya dan termasuk orang-orang yang selalu ingin beramal saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات